Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Guys, kalian tahu nggak? Itu tuh mahasiswa yang berorasi menghina presiden, kayaknya mau dipindahin ke Nusa Kambangan. nih kita lihat videonya nih. Gak ada kata capek untuk memastikan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru dari mahasiswa yang beberapa waktu lalu ditangkap polisi karena menghina presiden ya. Kabarnya mereka akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Waduh, ngeri kali ya. Masa sih menghina presiden aja sampai ditahan di Nusa Kambangan ya kan, kayak macam Amroji aja. Beneran gak sih ya? Karena kita ketahui bersama teman-teman ya, akhir-akhir ini ya seiring kemajuan teknologi banyak sekali ya neti yang berkeliaran di dunia maya itu jahil ya. Jadi suka iseng menyebarkan berita bohong. Tujuannya sih sebetulnya nggak nyebarin hoax ya, cuma iseng doang ya. Malah ada isu bahwa dua mahasiswa laki-laki yang ikut ditangkap juga gitu ya, kakinya didor oleh petugas. Hah? Walaupun ini adalah harapan para netizen se-Indonesia Raya termasuk saya ya, tetapi saya tidak bisa memastikan apakah kabar ini benar ataukah tidak ya. Selain itu, ini adalah yang paling penting saat ini teman-teman ya, ada kabar bahwa para cukong migas ya, yang kini dibuat kocar-kacir oleh Prabowo karena mega korupsi 1 kuadriliun selama 5 tahun dibongkar ya. Konon mereka saat ini sedang menyusun rencana untuk menggulingkan Prabowo dan Gibran ya. Benar nggak sih ya? Katanya para cukong ini sudah bertemu di sebuah hotel di Singapura dan sudah ada kesepakatan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera disusun rencana step by step untuk membuat negara ini kacau, chaos sehingga Prabowo dan Gibran bisa digulingkan. Waduh, berita apa lagi ini ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah 1.000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya. Bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Hal itu seiring dengan aliran dana Riza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Riza Khalid CS. 2. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya.
3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Iya, teman-teman ya. Sebentar ya. Sebelum saya komentari, saya baca dulu teks atau caption di badan videonya. Waspada. Fakta _hoax isu rapat pelengseran Prabowo di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Katanya di Singapura tadi. Kok tulisannya di Kuala Lumpur? Kuala Lumpur mah Malaysia. Aduh, nggak meyakinkan nih ya. Tak ada kekuatan yang bisa menggulingkan Pak Prabowo didukung rakyat. Nah, iya memang betul. Ya, tetapi kalau mereka menyusun rencana seperti halnya yang pernah dilakukan ya pada 98 menggulingkan Soeharto, maka sebetulnya mereka menggulingkan itu dengan cara menggunakan tangan rakyat gitu ya. Jadi yang perlu berhati-hati dan waspada itu bukanlah Prabowo dan juga bukan hanya Gibran semata, tetapi juga rakyat. Karena nanti yang akan dijadikan tangan untuk menggulingkan Prabowo dan Gibran itu pasti rakyat. Dengan kata lain, nanti pasti akan ada upaya-upaya penggiringan opini dan lain sebagainya untuk memprovokasi sebagian besar rakyat untuk meminta Prabowo dan Gibran turun. Padahal sebetulnya ada grand design ya yang didesain oleh para cukong migas yang saat ini kelimpungan karena lahan korupsinya sedang diobrak-abrik ya. Tentu teman-teman tahulah mereka berada di balik partai apa. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang merupakan anak abah, ini saya tidak tahu kebenarannya. Bisa jadi ini benar, bisa jadi ini hoax ya. Kami sajikan untuk kita diskusikan bersama. Coba teman-teman ikut berkomentar. Apakah yang disampaikan oleh anak wabah yang satu ini benar ataukah sekadar isu hoax semata? Lanjut. Guys, kalian tahu nggak? Itu tuh mahasiswa yang berorasi menghina presiden, kayaknya mau dipindahin ke Nusa Kambangan. nih kita lihat videonya nih. Tuh kan makan tuh derita. Lagian siapa suruh menghina presiden? Biaya kuliah dibiayain pemerintah aja belagu banget loh. Ntar KIP lo dicabut gimana tuh urusannya? Waduh. Kalau saya sih sependapat teman-teman ya, mahasiswa seperti ini ya, yang tidak punya etika, tidak punya adab ya, tidak punya sopan santun, ini sebaiknya memang tahanannya jangan tahanan ecek-ecek lah ya, jangan hanya lapas, jangan hanya rutan gitu ya. Sekalian aja langsung ke Pulau Nusa Kambangan sana, iya kan? Iyalah. Sekali lagi tentu ini adalah harapan segenap warga negara Indonesia ya, agar para pengacau bangsa ini mendapatkan ya hukuman yang setimpal gitulah, biar nggak membuat gaduh terus-menerus. Lanjut. Gak ada kata capek untuk memaksudkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Waduh. Ini ya beneran apa enggak sih ini? Ada foto ketua Presiden BEM di bagian bawah, kemudian di bagian atas ada caption yang meyakinkan ya. Para mahasiswa gelap yang membakar foto Prabowo Gibran ditembak saat melawan saat ditangkap. Ada netizen memang jahil-jahil ya, netizen plus 62 ini. Menurut teman-teman bagaimana? Ini berita benar apakah netizen iseng ya? Kalau menurut saya sih netizen iseng ya, karena para mahasiswa ini ketika ditangkap nggak melakukan perlawanan gitu loh. Lagian dia kan menghina presiden ya. Bukan kriminal yang pakai didor segala kakinya. Aduh.
ya. Kalau kocak buat lucu-lucuan katanya Prabowo ya nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau diseriusin jangan ya. Lanjut. Lah ya mahasiswa sing winginane demo gembar-gember diluk-diluk demo sithik-sithik demo saiki kok ora gelem demo ngerti pengungkapan kasus koruptor Indonesia rame wong korupsi kok ora demo njaluk pengesahan undang-undang perampasan aset utawa hukuman mati ngono gawe para koruptor kok do meneng ae diinginane direwangi demo nganti matane picek ilang sisih kae piye kayak kok saiki kok meneng ae nek pengungkapan kasus-kasus korupsi wi kok ora ndang demo perampasan aset jan nemen tenan jan mendul demo direwangi matane nganti ilang sisih orang kok ya saiki sing wis genah beritane kok ora ndang demo neh kuwi piye kuwi wis bebani negara tok. Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang juga ada dalam benak dan hati saya teman-teman ya. Cuma belum sempat kami sampaikan ya karena memang kami di sini hanya sebagai tukang reaction ya. Jadi mereaksi pendapatnya netizen, bukan seorang konten kreator yang menyampaikan ide dan gagasan ya. Ide dan gagasan kami sampaikan seiring kami mengomentari reaksi-reaksi netizen. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Semut Ireng barusan gitu ya. Mahasiswa, lu ya. Kalau memang kalian selama ini berdemo itu tidak ada orang yang membackingi, tidak ada amplop ya. Tidak ada kepentingan partai politik yang Anda bela. Kalian benar-benar membela rakyat. Seharusnya kalian saat ini berdemo ya. Iya, mendukung pemerintah untuk memberantas ya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini merugikan bangsa dan negara. Iyalah, bukan cuma demo Indonesia gelap ya ketika Sekjen Moncong Kura-Kura ditetapkan sebagai tersangka. Buktinya walaupun kalian demo, Sekjen Moncong Kura-Kura tetap ditahan, ya kan? Iya, nggak ngaruh. Jangan kalian anggap sama antara Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Prabowo mah nggak bisa diancam. Lu jual, gua borong katanya Prabowo. Kontan, nggak pakai DP. Lanjut. Saudara, kita menghadapi situasi yang sangat menantang buat negara kita Indonesia. Seperti kita tahu bahwa seorang Ray Dalio yang diundang oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, untuk menjadi penasehat di dalam bagaimana mengembangkan suatu ekosistem bisnis, baik itu Danantara dan pengelolaan BUMN yang ada di Indonesia. Di satu pihak kita melihat suara-suara yang sinisme, negatif, dan a priori. Dan sok taunya para pakar ekonomi, entah itu dosen, akademisi, maupun pengamat politik. Yang saya maksudkan adalah bahwa pemerintahan Bapak Jokowi dan bangsa ini membutuhkan suatu antusiasme, suatu semangat kebersamaan yang tinggi sekali untuk mengeliminir unsur-unsur asing. Ya, kita tahu bahwa problema Indonesia saat ini adalah penegakan hukum. Artinya law enforcement terhadap pelaku-pelaku korupsi bagi para koruptor yang saat ini sedang ditangani oleh kejaksaan maupun KPK. Dan saya melihat komitmen seorang Prabowo yang begitu kuat. Ya. Betapa pekerjaan seorang Prabowo itu tidak mudah, saudara.
Ya kalau saya mendengar dari cerita orang-orang di dalam partai Gerindra sendiri, di dalam rapat tertutupnya, seorang Prabowo mengatakan, ini di atas meja saya, betapa banyaknya masalah-masalah, terutama dalam kasus-kasus korupsi, yang harus saya lakukan tindakan. Sementara kita juga tahu bahwa seorang Prabowo sedang sibuk membangun juga Badan Pengelolaan Investasi Danantara, di mana melalui vehicle ini, kendaraan besar ini yang bernama Danantara dengan modal yang cukup fantastik, 11.000 triliun, ini akan membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian kita juga mendengar bahwa Pak Prabowo sedang berbenah ya di perusahaan negara yaitu Pertamina, yang kita tahu bahwa ini menjadi bancakan dari partai-partai politik sejak zaman Orde Baru zaman dulu. Dan kita juga tahu bahwa Pak Prabowo sedang membangun suatu bank emas, ya, di mana potensi emas yang ada di negara ini begitu besar, yang bisa menaikkan GDP bagi negara kita. Saudara, saya sangat menyadari betapa beratnya tugas Presiden Prabowo dalam situasi negara ini. Dan dibutuhkan sikap keberanian ya untuk melakukan keputusan, menghukum bahkan mungkin koleganya, temannya yang dia kenal untuk dihukum seberat-beratnya dalam kasus-kasus korupsi. Tanpa sikap yang tegas dari seorang Prabowo, negara ini tidak akan bisa bangkit. Karena begitu banyak kerongrongan, terutama justru saya melihat musuh Prabowo, pemerintahan Prabowo dan bangsa ini justru bukan di luar, tetapi di dalam negeri sendiri. Ini yang jadi masalah besar. Ya, narasi-narasi negatif yang terus dikumandangkan untuk melemahkan situasi ekonomi. Karena kalau terjadi sentimen pasar dan disikapi dengan negatif bagi masyarakat, ini akan terjadi masalah. Dan itulah yang diharapkan oleh pihak asing, di mana pihak asing selalu berharap Indonesia itu terpuruk terus, pinjam duit terus, korupsi terus, tidak akan jadi bagus. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, oleh sebab itu gerakan-gerakan dari masyarakat membawa persatuan Nusantara Indonesia, ya, kemudian membangun society yang lebih baik lagi, semangat yang luar biasa, ya, membangun suatu antusiasme di masyarakat. Ini sangat dibutuhkan. Ya, kita tidak butuh fakta yang diucapkan oleh seorang profesor, doktor, akademisi yang sudah mengulang-ulang seperti seorang presenter gitu. Tidak perlu. Kita butuh solusi. Kita butuh sikap. Kita butuh sikap yang positif, yang bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh seorang Prabowo sendiri, atau partai Gerindra sendiri, atau mungkin koalisi sendiri. Ini harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Ini harus bersama-sama. Seluruh society, masyarakat Indonesia harus membangun satu persatuan. Dan kita harus mengeliminir narasi-narasi negatif yang kita lihat hari-hari ini marak, terutama dilakukan oleh kelompok yang hanya 16% itu. Kadang saya berpikir, kenapa kok yang 16% ini selalu menarasikan negatif?
oh ternyata memang pemilihnya yang 16% itu memang suka narasi negatif. Itulah konstituennya. Jadi harap maklum, kata teman saya seorang pengacara kondang di bangsa ini. Nah saudara, kita harapkan Prabowo bisa terus memimpin bangsa ini maju dan terus berhasil. God bless you, all the best. Iya, teman-teman ya. Barusan kita mendengar pernyataan Bapak, lupa lagi Bapak siapa? Bapak Tendi ya. Bapak Tendi ini bukan orang sembarangan ya, bisa kita lihat dari penampilannya ya, dari busananya, kemudian juga dari gaya dia berbicara, dan juga pilihan diksinya, dan juga intonasinya. Pokoknya ini orang, kalau menurut orang Jawa ini orang, udah beres lah ya. Dari hulu sampai hilir udah beres, nggak memikirkan beras di dapur ya kan. Iya, karena pancinya, wajannya, magicomnya nggak pernah terbalik gitu. Iyalah. Intinya apa yang dia sampaikan saya sependapat ya. Kalau saya simpulkan dengan kalimat yang pendek, memang mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dalam menjalankan komitmennya membersihkan Indonesia dari para tikus gitu ya. Ini sejalan dengan video paling depan tadi ya, tentang aroma-aroma atau isu bahwa para cukong migas yang saat ini dirugikan atau diberangus oleh Prabowo karena skandal korupsinya yang menyebabkan negara rugi sampai 1 kuadriliun itu dibongkar gitu ya. Nah, katanya para cukong-cukong migas ini merasa ya sakit hati, jengkel, dan saat ini bersatu ingin menjatuhkan Prabowo dan Gibran ya. Seperti yang disampaikan oleh anak abadi bagian depan tadi, katanya pertemuannya dilakukan di Malaysia di Singapura tadi. Itulah pokoknya ya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tendi. Mudah-mudahan Pak Prabowo selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga komitmennya membersihkan Indonesia dari para tikus bisa berjalan dengan lancar dan Indonesia bisa menuju Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar dari salah satu anak abah yang menyebut bahwa para cukong minyak yang merasa dirugikan oleh Prabowo sudah berkumpul di sebuah hotel di Singapura untuk menggulingkan Prabowo Gibran dengan cara membuat Indonesia chaos. Wah. Kalau ini benar informasinya, maka perlu ada tindakan preventif dari pihak pemerintah ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan takut Pak Jenderal, rakyat ada di belakang Anda. Teruskan bersih-bersih para tikus dan partai-partai busuk di Indonesia ini ya. Rakyat pasti mendukungmu. Oke, teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar terbaru dari mahasiswa yang beberapa waktu lalu ditangkap polisi karena menghina presiden ya. Kabarnya mereka akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Beneran nggak sih? Saya kok senang ya. Iyalah. Karena kita ketahui bersama teman-teman ya. Akhir-akhir ini memang banyak sekali netizen yang jahil gitu ya. Jadi suka iseng menyebarkan berita bohong. Tujuannya sih nggak nyebarin hoax ya. Cuma iseng doang gitu loh. Clickbait biar mendapatkan klik, mendapatkan views dan lain sebagainya. Bahkan tadi juga ada isu ya bahwa 2 mahasiswa laki-laki yang ikut ditangkap ya kakinya didor oleh petugas karena melawan saat ditangkap. Tentu kita sudah bisa memastikan bahwa kabar tersebut adalah kabar iseng aja ya kan. Iyalah. Walaupun ini adalah harapan para netizen semua, tetapi netizen harus kecewa karena itu beritanya nggak benar. Pasti nggak benar. Selain itu tadi juga ya ada kabar bahwa para cukong migas yang kini dibuat kocar-kacir oleh Prabowo sedang menyusun rencana untuk menggulingkan Prabowo dan Gibran. Dan rencana itu sudah disusun di sebuah hotel di Singapura. Beneran nggak sih ya? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf
Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.